Di mute suara anak-anakmu. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya. Bagaimana kabar antum sekalian, anak-anak murid? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini Ustaz harap baik Ustaz, antum semuanya maupun kaum muslimin secara umum ya, agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas, terutama khususnya bagi kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan belajar ya. Pelajaran yang Ustaz sampaikan yakni pelajaran Al-Khat. Ya, namun tak lupa kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita tanpa kita meminta-mintanya, yaitu nikmat Allah jadikan kita menjadi orang Islam dari semenjak kita lahir. Ya, di mana dengan Islam ini dan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi kunci apakah seseorang itu akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga di akhirat kelak. Ya, oleh karena itu ini adalah nikmat terbesar yang sangat lebih pantas untuk kita syukuri ya atas nikmat-nikmat Allah yang lain. Ditambah lagi ya, Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan kepada kita sunnah nabinya, karena masih banyak kaum muslimin yang beragama tidak dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita bersyukur Allah mempermudah bagi kita untuk mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih, sehingga insyaallah amalan kita benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dari Tuhannya dan mengajarkan kepada kita Islam dan tata cara beribadah sehingga kita mempunyai kesempatan untuk hidup bahagia di dunia ini ataupun menjadi penghuni surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada huruf fa dan qaf. Ya. Fa dan qaf. Ya, bahkan juga udah sampai fa, qaf dan kaf. Ya, sampai huruf kaf kalau nggak salah Ustaz. Ya, qaf dan kaf itu pelajaran yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, selanjutnya di kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan huruf hijaiyah yang selanjutnya masih dalam kaidah khad rik'ah. Ya, maka perhatikan cara menulis huruf yang selanjutnya. Apa huruf selanjutnya? Setelah qaf dan kaf, yakni huruf lam. Yakni huruf lam ya. Maka tolong perhatikan dengan baik sehingga nanti antum bisa mempraktekkan di rumah ya, sehingga tulisannya bisa lebih baik. Taib. Sebelumnya seperti biasanya Ustadz akan membuat dulu perbandingan antara khad naskhi dengan khad rik'ah. Khad naskhi dengan khad rik'ah. Nah, untuk huruf lam ya, Ustadz akan tuliskan dulu pertama huruf lam bagi khad naskhi yang pertama ya. Jadi sebenarnya huruf lam itu dalam khad naskhi adalah gabungan dari alif dan qaf, tapi hanya lengkungan yang di bawahnya itu. Lengkungan yang di bawahnya. Jadi ibaratnya begini, antum tulis huruf alif ya pertama seperti ini. Alif, baru kemudian antum tambahkan lengkungan huruf qaf. Begini. Ya, ini kalau ada tanda tambahnya dia begini jadinya.
ya. Nah, maka gimana jadinya kalau kita jadikan dia menjadi satu huruf baru, yaitu huruf lam? Maka hasilnya adalah, perhatikan, antum buat dulu alif begini ya, alif, baru antum tambahkan huruf qaf lengkungan di bawahnya begini, baru tambahkan sedikit seperti yang Ustaz tulis ini. Tuh. Maka jadilah dia huruf lam untuk khod naskhi. Ya, perhatikan lagi cara membuatnya. Antum tulis huruf alif begini. Ya. Nah, setelah itu antum buat lengkungan huruf qaf. Kemudian tambahkan ya seperti ini. Nah, jadilah dia huruf lam. Nampak ya? Nah, ini dia huruf lam pada khod naskhi. Nah, bagaimana halnya kalau dengan khod rik'ah? Maka cara membuatnya sama, ya, gabungan antara alif dan qaf juga, namun tanpa ada titiknya. Nah, kalau qaf kemarin kan pada khod rik'ah itu bersambung huruf dan titiknya. Nah, kalau ini nggak ada titiknya, maka cara membuatnya adalah, perhatikan. Nah, ini antum buat alifnya dulu. Alif khod rik'ah itu lebih kecil ya dari khod naskhi. Ya, baru antum tambahkan dengan huruf lengkungan huruf qafnya. Ya, begini. Nah, jadi hasilnya adalah, perhatikan, alif begini, baru lengkungannya. Nampak? Bedanya hanya pada ukuran, ya. Ukuran pada khod rik'ah lebih kecil. Ukuran pada khod rik'ah itu lebih kecil. Perhatikan sekali lagi cara membuat lamnya, ya, perhatikan. Antum buat alifnya dulu begini, ya. Baru antum tambahkan lengkungan huruf qafnya. Nah, jadilah dia huruf lam pada khod rik'ah. Nah, ini kalau dia sendiri. Bagaimana kalau dia nanti ketika di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata? Nah, sekarang perhatikan cara membuatnya, ya. Kita contohkan dulu pada khod naskhi dulu. Pada khod naskhi, lam itu ketika di awal kata ada beberapa bentuk. Perhatikan ya. Ada yang bentuknya itu begini. Sambung dengan kata setelahnya. Ada yang bentuknya begini. Ya. Ada juga yang bentuknya agak melebar. Ya, arti melebarnya perhatikan ya. Gini dia. Dia langsung begini. Nah, kalau yang pertama dia agak meruncing begini. Nah, yang kedua ini dia melebar. Nah, adapun untuk khod rik'ah ketika di awal kata, perhatikan cara membuatnya, ya. Dia cukup begini. Perhatikan, ini kalau dia bertemu dengan huruf yang bisa bersambung. Contoh misalnya huruf ba. Tapi kalau misalnya berjumpa dengan huruf kho, maka beda penulisannya. Contoh ya, lam jumpa dengan huruf kho, maka cara membuatnya begini. Ini seperti menulis huruf alif saja tanpa ada sambungannya begini, nggak ada. Antum buat misalnya kata al khair misalnya, cara membuatnya itu begini. Ya, ini alif, baru kemudian tulis huruf kho. Nah, ini sebenarnya adalah huruf lam, bukan huruf alif. Jadi dia nggak ada, ya. Jadi setelah alif begini, ya, ini sebenarnya huruf lam, langsung jumpa dengan huruf kho begini. Nah, ini sebenarnya adalah huruf lam, ya. Dia nggak ada begininya, perhatikan ya. Begini, baru begini, begini. Ini nggak ada. Ya, nah contohnya aja, langsung Ustaz buatkan contohnya itu, misalnya kata la bisa, perhatikan tulisannya la bisa. Atau laisa aja, laisa ya, ini laisa. Nah, ini tulisannya. Tapi kalau misalnya Ustadz jumpakan dia dengan huruf kho,
ya. Contohnya al khair, contoh misalnya ya, al khair. Ini alifnya, kemudian ini lamnya. Nah, baru langsung dengan huruf kha. Al khairu. Nampak bedanya? Nah, ya, itu dia. Nah, inilah kalau kondisi huruf lam ketika berada di awal kata. Ya, berada di awal kata. Nah, selanjutnya huruf lam ketika ditulis nanti di tengah kata. Nah, kalau khot naskhi, ya, huruf lam di tengah kata, cara menulisnya adalah begini. Nah, ini kalau dia di tengah kata. Atau boleh juga antum menulisnya begini aja langsung, tanpa ada sedikit lengkungan ke bawah, ya, tetap satu garis maksudnya. Nah, begini. Kalau ini kan dia ada sedikit lengkungan ke bawah. Ini kasusnya kalau khot naskhi. Bagaimana kalau dengan khot rik'ah? Nah, perhatikan ya. Kalau dengan khot rik'ah maka hanya ada satu bentuk saja. Ya, contohnya perhatikan huruf lamnya, cara membuatnya. Perhatikan ya, cara membuatnya dia bukan begini, tapi harus diputus. Perhatikan cara membuatnya. Nah, begini, baru antum tarik alif dari atasnya. Baru sambung dengan kata setelahnya apa? Begitu. Nampak ya? Jadi cara membuatnya itu, nah begini dulu, baru tambahkan alif yang sebenarnya adalah huruf lam, baru antum tulis kata setelahnya apa. Ya, contoh kita tulis kata yalbasu. Contoh ya, yalbasu. Perhatikan. Yalbisu atau yalbasu. Nampak cara menulisnya? Sekali lagi ya, perhatikan ya cara nulisnya. Nah, ya, itu cara buatnya. Nah, jelas? Nah, taib. Ini kalau huruf lam dia berada di tengah kata. Nah, selanjutnya kita buat huruf lam ketika dia berada di akhir kata. Di akhir kata, perhatikan ya. Kalau di akhir kata pada khot naskhi hanya ada satu bentuk, ya. Nah, begini. Nanti sama, pada khot rik'ah juga hanya satu bentuk. Jadi antum buat begini, baru tarik dari atas, tambahkan lengkungannya. Sekali lagi ya. Begini. Tarik ke bawah, tambahkan lengkungannya. Ya. Nah, bagaimana dengan khot rik'ah? Nah, pada khot rik'ah tinggal antum buat yang sama, cuma cara menariknya adalah antum buat dulu begini, baru tarik huruf lamnya begini. Ya, sekali lagi perhatikan, gini, tarik huruf lam dari atas, lengkungan langsung. Gini, sekali lagi, perhatikan. Jadi bukan dibuatnya begini, salah ya. Cara membuatnya adalah pertama antum buat begini dulu, baru tarik huruf lamnya. Jelas ya? Itu dia. Ya. Nah, contohnya apa yang di akhirnya itu huruf lam? Contohnya adalah kata al-khail, misalnya al-khail. Perhatikan cara menulisnya ya. Al-khail. Nah, ya. Apalagi misalnya kata yang akhirnya itu huruf lam. Contoh misalnya kita buat kata
eh, al qatala ya, qatala, perhatikan. Qatala. Ya, nampak jelas ya? Nah, inilah dia untuk huruf lam. Tapi ada sedikit yang perlu saya jelaskan. Bagaimana Ustadz kalau lam alif? Nah, lam alif itu dia bukan huruf sendiri. Lam alif itu adalah huruf lam bertemu dengan alif. Nah, kalau antum belajar dalam ilmu Iqra, mungkin dalam Iqra kan ada lam alif kan? Nah, lam alif itu lam bertemu dengan alif. Pada asalnya lam alif itu adalah huruf lam saja sebenarnya. Nah, cuma dari segi penulisan mungkin agak berbeda. Bagaimana cara menulisnya? Nah, Ustadz contohkan dulu untuk yang khot naskhi. Perhatikan ya. Jadi awalnya itu sama, antum buat dulu huruf alif begini. Pada khot naskhi pun antum tetap buat huruf alif. Namun di akhirnya antum panjangkan sedikit begini. Antum panjangkan sedikit, baru kemudian antum buat seperti ini. Ya, udah? Ya, baru tambahkan di akhirnya itu begini. Nah, jadilah dia huruf lam alif. Atau ada bentuk keduanya yaitu bentuknya begini. Ya, untuk melihat gini. Baru kita buat seperti ini. Nah, ini bentuk kedua dari lam alif pada khot naskhi. Nah, lam alif ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, contoh misalnya ya, penulisannya itu begini. Misalnya kita buat dulu contohnya ya, begini. Nah, ini untuk khot naskhi. Kalau untuk khot rik'ah ya, begini bentuknya. Perhatikan ya. Ini begini, antum buat alif dulu, kemudian antum seperti membuat huruf ro. Perhatikan ya. Jadi alif begini, ya alifnya, baru seperti membuat huruf ro setelahnya itu. Baru antum tambahkan lagi huruf alifnya. Jadilah dia lam alif untuk khot rik'ah. Nah, bagaimana kalau dengan ada huruf bersambung sebelumnya? Nah, cara membuatnya perhatikan ya. Jadi antum buat begini dulu, tarik huruf alif lagi begini di atasnya, baru antum buat yang seperti Ustaz bikin begini. Seperti huruf ro tadi, baru tambahkan alif. Nampak? Ustaz ulangi cara membuatnya biar nggak bingung ya. Jadi antum buat begini. Kemudian antum tarikkan huruf alif, ya, baru buat seperti huruf ro, cuma agak ke atas sedikit begini dia. Baru antum berikan huruf alif lagi. Jadilah dia lam alif untuk khot rik'ah. Ya, contohnya kita buat kata misalnya lami'un. Ini kalau dia sendiri dulu ya, lami'un. Nah, bagaimana kalau yang lamnya bersambung? Contoh kata khilafun. Khilafun, perhatikan ya. Nah, ini antum buat dulu alifnya begini. Ya. Buat alifnya. Baru tarik seperti huruf ro, cuma agak sedikit ke atas begini. Khilafun. Nah, khilafun ya, lihat lagi sekali lagi contoh cara menulisnya.
Kata khilafun, perhatikan ya. Ini tarik alif dari atas begini, baru sambungkan dengan huruf seperti huruf ro. Khilafun. Atau huruf khofnya antum mau bentuknya lain. Contoh misalnya begini ya, huruf khonya. Ya, gini. Khilafun. Nah, ya. Jadi inilah contoh dari penulisan huruf lam. Ya. Nah, lengkap Ustaz ajari di sini ketika sendiri, ketika di awal kata, di tengah kata, di akhir, atau ketika huruf lamnya itu bertemu dengan alif yang sebutannya adalah lam alif. Ya, jadi kita buatkan contohnya ya, satu kata aja supaya antum bisa coba praktekkan di rumah. Coba praktek di rumah tanpa antum harus kumpulkan ke ustadz. Nggak perlu antum kumpulkan ke ustadz, tinggal antum lihat saja hasil tulisan antum itu, kalau mau lihat bagus enggaknya, sudah mirip atau enggak dengan tulisan yang ustadz ajarkan. Makin mirip tulisan antum dengan tulisan yang ustadz buat atau dengan tulisan ustadz gampangnya, berarti tulisan antum itu sudah menjadi lebih bagus. Ya, baik. Kita buat kata yang ada huruf lamnya. Misalnya apa ya contohnya ya, li'ila fi Quraisy contoh misalnya ya, kata yang pertama itu. Oke, saya ganti kertasnya. Perhatikan ya. Iya. Nah ini contoh dari surah Al-Quraisy yang banyak huruf lamnya ya. Perhatikan sini. Oke. Ya kameranya mungkin agak kurang bisa nangkup kertasnya yang lebar ya. Nah, perhatikan.
Li'ilafi Quraisy. Nah, ini huruf sya-nya, ini ada titiknya nih, ini titiknya 3 itu ya untuk huruf sya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, was-shaif. Nah, selanjutnya tuliskan lagi satu ayat saja. Perhatikan ya. Iya. Selanjutnya adalah kata falyabudu rabb hadzal bait. Afwan ya, agak kabur kameranya mungkin ya. Oke. Nah. Ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini nanti hasil dari yang udah Ustaz tulis ini atau tulisan Ustaz ini akan Ustaz fotokan dan bisa menjadi bahan latihan bagi antum di rumah ya. Silahkan coba tulis di rumah sehingga tulisannya bisa jadi lebih bagus. Nah, yang menentukan apakah tulisan antum sudah lebih bagus atau belum adalah semakin mirip tulisan antum. Jadi kalau belum mirip dengan tulisan Ustadz, berarti intinya tulisan antum belum menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Taib, waktunya sudah habis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.